Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa turun ke bumi untuk kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Faktor ini juga sudah dijelaskan dengan cara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa Isa bakal diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya bakal memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Napas Nabi Isa tak dapat dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Isa bakal mencari dan membunuh Dajjal di pintu Lud. Seusai sukses membunuh Dajjal, Isa berangkat untuk mendatangi sebuah kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dirinya menceritakan terhadap kaum yang dilindungi Allah itu bakal derajat mereka nanti di surga. Mengapa bukan Rasulullah SAW yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa kemudian ditugaskan membunuh Dajjal? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah buat kita semua. Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa kulluhum inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna syabbaha lahum. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis tadi. Sahabat yang beriman, itulah alasannya kenapa Nabi Isa yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi dan rasul dalam agama Islam. Dalam agama Nasrani dan Yahudi juga meyakini kenabian dan kerasulan beliau. Nabi Ibrahim telah mendapat gelar Khalilullah yang bermaksud sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga terkenal sebagai nabi yang membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Baginda juga tergolong dari salah seorang dari 5 Nabi Ulul Ajmi atau gelaran kepada nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa di dalam berdakwah. Nabi Ibrahim diutus untuk kaum Khaldan yang terletak di kota Ur, negeri yang kini disebut Irak. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali.
Hadis riwayat Bukhari. Sang Khalilullah juga mengakui saat manusia bertanya meminta syafaat dari beliau. Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali." Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, seperti apa kebohongan beliau? Dusta ataupun bohong yang dilisankan Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan. Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan ataupun kebohongan, melainkan sebuah tausiah. Berikut 3 kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong. Kebohongan pertama. Orang-orang kafir Babilonia memiliki hari besar yang mereka rayakan tiap tahun di alun-alun kota. Ketika hari raya itu tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh ayahnya untuk menyaksikannya. Namun ia tidak mau mengikutinya dengan alasan sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 88 dan 89. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Nabi Ibrahim alaihissalam membuat alasan itu untuk melancarkan rencananya menghancurkan berhala-berhala yang akan ditinggalkan saat semua orang menghadiri perayaan besar tersebut. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Quran surat As-Saffat ayat 91-93. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Kebohongan kedua. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala, kecuali yang terbesar, dan meletakkan kapak di tangan kanan berhala terbesar itu, masyarakat yang baru kembali dari perayaan kaget melihat sesembahan mereka hancur. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya ayat 59. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu, namanya Ibrahim." Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Menurut Ibnu Mas'ud, mereka yang menunjuk bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pelakunya adalah mereka yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Quran surat Al-Anbiya ayat 57. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dibawa dan disidang. Setelah berkumpul, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Quran surat Al-Anbiya ayat 62-63. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu agar mereka segera menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, hingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan ketiga. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Syarah datang ke suatu tempat yang dikuasai seorang Fir'aun zalim untuk menetap sementara di sana. Fir'aun itu diberitahu oleh ajudannya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita. Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim. Sang utusan bertanya, "Siapakah wanita yang tinggal bersamamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Dia adalah adikku." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Syarah dan berkata, "Wahai Syarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu. Dan di depan sana ada seseorang yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku katakan padanya bahwa kamu adalah adikku. Oleh karena itu, janganlah kamu katakan yang lain selain yang aku katakan." Maksud ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwa Syarah adalah adiknya adalah saudara seagama, uhtun fiddin. Sedangkan maksud di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku dan kamu adalah tidak ada pasangan mukmin lain selain aku dan kamu. Alasannya adalah karena Nabi Lut alaihissalam pada saat itu juga beriman sama seperti mereka. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sejarawan,
Fir'aun dalam kisah tersebut merupakan saudara dari Ad-Dahak, Fir'aun yang sangat terkenal kezalimannya. Fir'aun tersebut bernama Sinan bin Ulwan bin Ubaid bin Auz bin Imlak bin Lamwaj bin Syam bin Nuh. Sedang riwayat Ibnu Hisham dalam kitab At-Tizan menyebutkan Fir'aun tersebut adalah Amru bin Umrul Qais bin Mailefon bin Syaba. Sahabat yang beriman, itulah 3 kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kebohongan itu adalah kebohongan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung kebaikan dan tausiah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.